Jadi selamat datang di channel gue yang isinya cuman satu, yaitu video ini doang. Sebelumnya kenalin, gue Laras. Jadi di video kali ini gue mau bahas soal rating. Nah, ini tuh sebenarnya berangkat dari keresahan gue sendiri ya. Gue tuh dulu orangnya suka banget nonton TV. Gue setiap pulang sekolah, hal pertama yang gue lakuin tuh pasti nonton TV. Dulu tuh gue waktu sekolah hobinya tuh nontonin acara TV, acara musik gitu di Net TV yang namanya Breakout. Nah, kalau misalnya lo semua lupa atau bahkan gak tahu, nanti gue bakal taruh di sini gimana antar muka programnya biar lo semua bisa lihat. Dulu tuh Breakout itu nggak cuman nayangin music video lagu-lagu yang lagi in, tapi mereka juga ngasih penjelasan tentang musisi dan lagunya, jadi kita bisa tahu lebih banyak gitu loh. Terus mereka juga, yang gue suka banget tuh, mereka berani ngundang musisi-musisi dari luar negeri gitu. Terus ada beberapa musisi lokal yang diundang juga sama mereka. Itu tuh mereka ngundang buat ajak musisi-musisi itu ngebahas soal karya-karya mereka lebih lanjut di sana gitu. Dan itu tuh menurut gue poin plus banget sih. Tapi sejak gue kelas 11 maybe, gue lupa sih, pokoknya kayak gue di pertengahan SMA itu tuh mereka tuh udah nggak tayang lagi. Terus gue sebagai penonton setia Breakout tuh gue sedih banget waktu itu, kayak ya Allah kenapa ya nggak tayang lagi gitu. Gue bertanya-tanya, gue wondering kenapa program kesayangan gue malah nggak ditayangin lagi, terus yang nggak jelas di TV tuh malah tayang gitu. Nah, terus gue karena udah nggak tahu lagi kan mau nonton apaan di TV, akhirnya gue beralih ke YouTube. Dan emang sekarang tuh remaja-remaja Indonesia tuh lebih milih YouTube nggak sih daripada TV. YouTube lebih dari TV. Soalnya kalau di YouTube tuh kita bisa lebih bisa langsung nentuin gitu loh kita mau nonton apa. Kalau misalnya di TV kan kadang itu tuh nggak sesuai sama apa yang kita mau kan, walaupun kita udah nyari-nyari program apa nih yang lagi tayang, tapi kadang tetap aja nggak sesuai sama yang kita mau. Kalau di YouTube tuh kan langsung ketemu gitu loh. Misalnya kita mau nonton film, itu kita bisa film pendek gitu, kita bisa langsung nyari sesuai judul yang mau kita tonton, terus bisa kita tonton saat itu juga. Nah, menurut gue itu poin plus, salah satu poin plus yang membuat YouTube lebih unggul daripada TV. Terus gue tuh dulu juga bertanya-tanya gitu, kenapa sih acara yang menurut gue bagus itu nggak bisa tayang lebih lama dibanding acara-acara yang menurut gue nggak terlalu jelas dan nggak seharusnya tayang selama itu gitu. Sekarang tuh akhirnya gue menemukan jawabannya, guys. Jadi semuanya tuh gara-gara rating. Nah, sebenarnya rating tuh apa sih? Rating tuh kalau di dalam dunia atau lingkup pertelevisian, dia tuh diibaratkan kayak mata uang. Jadi rating ini tuh semakin tinggi rating acara lo tuh bisa menggait pengiklan buat mengiklankan sesuatu di channel tempat lo menayangkan program bikinan lo. Nah, kalau misalnya acara lo tuh ratingnya tinggi, otomatis keuntungan yang bakal didapat sama pengiklan dan didapat sama lo ini juga bakal tinggi. Jadi kenapa acara-acara yang gak jelas itu selalu tayang? Satu ya mungkin karena ratingnya tinggi. Karena mereka ratingnya tinggi, mereka bisa mendatangkan banyak keuntungan buat pihak-pihak yang nantinya bakal diuntungkan di situ gitu. Jadi walaupun dia harusnya udah berhenti nih, udah selesai gitu misalnya, tapi dipanjang-panjangin lagi sampai entah berapa episode, entah beratus-ratus episode atau bahkan beribu-ribu episode. Jadi ibaratnya tuh kayak lo lagi jalan ke suatu tempat, terus lo bisa lewat jalan yang lurus atau lo bisa lewat jalan yang belok. Kalau lo lewat jalan yang lurus, lo sesuai sama estimasi waktu seharusnya lo sampai di tempat tujuan nih. Tapi kalau misalnya lo lewat jalan yang belok, itu lo bakal lebih lama sampai. Terus ibaratnya lo udah bener nih lewat jalan yang lurus, pas udah mau nyampe lo malah belok karena lo pengen lebih lama aja gitu, lo pengen jalan-jalan. Ada sesuatu yang bisa lo dapetin dengan lo ngelama-lamain perjalanan itu gitu. Nah, sinetron-sinetron itu juga kayak gitu. Ada sesuatu yang bisa didapatkan kalau misalnya sinetron itu dipanjangin. Apa yang didapat? Keuntungan, karena ratingnya tinggi. Ratingnya tinggi, dapetin keuntungan yang tinggi. Nah, makanya mereka memanjang-manjangkan itu ya biar keuntungan itu terus masuk ke kantongnya mereka. Walaupun
walaupun dari segi cerita itu udah nggak sesuai sama plot awal, walaupun dari segi cerita itu udah nggak bagus gitu, selama ratingnya tinggi dan bisa mendatangkan banyak keuntungan buat mereka, ya bakal terus ditayangkan. Nah, jadi lo semua penasaran gak sih kayak sebenarnya rating ini tuh siapa sih yang bisa tahu dia tuh seberapa gitu, kayak kok acara A ratingnya bisa segini, acara B ratingnya bisa segitu gitu. Jadi di Indonesia itu ada lembaga research yang namanya AGB Nielsen Media Research Indonesia. Nah, mereka itu mensurvei sekitar 8.571 rumah tangga yang tersebar di 10 kota besar untuk menentukan mereka tuh nonton apa aja sih sebenarnya gitu buat nentuin rating suatu acara. Nah, sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya, survei yang dilakuin sama si Nielsen ini tuh gak terlalu efektif karena ya gimana ya di logika aja gitu loh. Emang 8.500 sekian orang itu bisa mewakili 200 sekian juta masyarakat Indonesia? Enggak kan, mereka juga kan nontonnya beda-beda, nggak semua di saat yang bersamaan tuh nonton acara yang sama gitu. Terus emang sih sebenarnya rating ini tuh gimana ya, dia tuh kalau misalnya suatu acara ratingnya tinggi, belum tentu acara itu bagus dari segi isi, gak bisa dipukul rata kayak gitu, karena rating itu emang dari awal bukan buat mendefinisikan seberapa bagus isinya suatu program atau suatu acara. Rating itu cuman ibaratnya tuh kayak indikator seberapa banyak dan seberapa besar masyarakat terhibur karena adanya acara itu gitu. Karena kan kadang orang tuh nontonin acara atau nontonin suatu program tuh bukan karena mereka mau mencari tayangan yang berkualitas atau mencari tayangan yang edukatif, tapi karena simply, sesederhana mereka butuh hiburan tuh. Jadi kadang kalaupun acaranya tuh dari segi isi nggak terlalu bagus tapi bisa menghibur mereka, ya akan terus mereka tonton karena mereka mendapatkan apa yang mereka cari gitu. Emang sih sebenarnya dengan adanya rating tuh membuat dunia pertelevisian di Indonesia terkesan gak adil, karena beberapa program televisi yang menurut gue seharusnya bisa tayang lebih lama itu tuh nggak bisa tayang lebih lama karena ratingnya nggak setinggi program-program lain, dan itu sangat disayangkan banget sih kalau gue pribadi, karena kadang acara-acara yang nggak lagi tayang karena ratingnya rendah itu malah lebih bagus daripada acara-acara yang ditayangin lebih lama gitu loh. Ya, but kita bisa ngelakuin apa gitu kan, ibaratnya itu kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan, kita emang bisa ngapain gitu. Ya menerima aja sih pada akhirnya kan. Oke, I guess that's all about rapping. Gue udah banyak banget ngomong di sini, even gue udah curhat. Gue udah curhat di awal, ini udah 9 menit. Ya udah 9 menit lebih. Semoga video ini bisa membantu dan semoga kalian bisa tercerahkan. Jadi kayak untuk kalian yang masih bertanya-tanya kenapa sih program-program televisi yang gak terlalu bagus tuh masih bisa tayang. Nah, semoga video gue ini bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan kalian. Gitu aja dari gue buat video gue kali ini. Sampai berjumpa di video gue yang berikutnya. Kalau misalnya gue inget punya channel YouTube, dan kalau misalnya gue ada ide buat bikin video lagi. Hey, dadah! Have a nice day!